Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam saudaraku. Pada kesempatan ini kembali saya membawa kepada kita semua untuk mempelajari daripada hadis-hadis Rasulullah dan beberapa firman Allah untuk mendapatkan kepada kita dalam kesempurnaan di dunia dan sempurna di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimajalisil ulama'i wastima'i kalamil hukama, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah, kama yuhyil ardal maytata bima'il matar." Kata Rasulullah, hendaklah kalian berkumpul dengan ulama dan patuh pada ucapan hukama, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan jiwa yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana ia menumbuhkan tanah yang gersang dengan air yang hujan. Ini perintah Rasulullah. Berkumpul kita kepada ulama dan patuh kita kepada ucapan hukama. Saudara yang dirahmati Allah, ini perintah Rasulullah kepada kita. Karena kalau kita berkumpul dengan ulama, patuh kita pada hukama, maka kita dekat. Ulama itu orang-orang yang dekat dengan Allah, maka mereka mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Ulama itu, hukama itu orang-orang yang mencintai Allah. Maka kita apabila dekat berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah, maka kita akan dibawanya untuk dapat mencintai Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, maksud Allah dengan kata hikmah apa? Hukama. Hikmah adalah suatu ilmu yang bermanfaat, bukan untuk orang, untuk diri kita. Maka hikmah itu adalah ilmu itu bermanfaat bagi diri kita. Maka apabila telah bermanfaat dari diri kita, maka dapatlah ilmu tadi, dapat daripada situ memberi manfaat kepada saudara kita dan lingkungan kita dan yang dijadikan Allah, hamba-hamba Allah di muka bumi. Hukama adalah para ahli hikmah. Hukama ahli hikmah. Berdasarkan hadis ini, hukama adalah ahli hikmah yang mengetahui tentang zat Allah. Itu maksudnya. Ucapan patuh pada ucapan hukama. Siapa hukama di situ? Yang mengetahui tentang Allah. Itu kata Rasulullah. Ilmu Allah. Yang menjadi ahlullah, ahlinya Allah. Maka tak pernah lepas mereka. Tak pernah berpisah mereka. Senantiasa bersama dengan Allah. Yang dikatakan Rasulullah, la tahab la tazat innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Mereka senantiasa dalam kebenaran, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kemudian para ulama adalah orang alim, orang yang soleh, orang yang mengetahui, yang mengamalkan ilmu. Maka dekat-dekat kita. Paling tidak kita, kalau dekat dan tamsilkan kita berdekat kepada tukang besi, maka paling tidak bau busuk besi dekat pada kita. Walaupun kita tidak menjadi tukang besi, baunya lengket pada kita. Apabila berkumpul dengan tukang jual minyak wangi, walaupun kita tidak menjual minyak wangi, paling tidak baunya sampai kepada kita. Jadi itu, kalau kita berkumpul dengan ulama, hukama, itu bagaikan kita berkumpul dengan orang yang menjualkan minyak wangi. Karena mereka adalah orang-orang yang mengingatkan kita senantiasa untuk kepada Allah. Tidak ada satupun lisan, perkataannya dan perbuatan untuk membawa kita lalai kepada Allah. Nah, bagaimana kita? Apakah lebih sering kita berkumpul dengan ulama, dengan hukama, atau kita berkumpul kepada lawannya? Orang-orang yang mengajak kita untuk lalai kepada Allah. Dalam satu hari kita periksa, saudaraku yang dirahmati Allah.
Apakah kita ini berteman dengan orang yang mengajak kita lalai kepada Allah, atau berteman kita berkumpul dengan orang-orang yang membawa kita untuk ingat kepada Allah? Maka dalam satu riwayat di dalam kitab Al-Hikam itu dikatakan, janganlah engkau berteman kecuali kepada orang-orang yang mengingatkanmu kepada Allah. Janganlah engkau berteman karib dengan seseorang kecuali orang yang menambahkan imanmu kepada Allah. Maka dalam satu riwayat juga dikatakan, sesungguhnya temanmu yang mengajakmu untuk lupa kepada Allah, yang tidak mengingatkanmu kepada Allah, sesungguhnya itu adalah musuhmu. Itu dikatakan, temanmu yang tidak mengingatkanmu kepada Allah, sebenarnya temanmu itu adalah musuhmu, kata Allah. Subhanallah. Coba kita di mana kita berkumpul. Seperti itu. Maka Rasulullah menganjurkan untuk berkumpul dengan para ulama, para fuqaha, para hukama. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama. Hendaklah kalian berkumpul dengan para pemimpin dan bertanyalah kepada para ulama, dan dekatlah kalian dengan para hukama. Itu Rasulullah itu. Dalam riwayat lain juga Rasulullah mengatakan, berkumpul dengan para ulama, bersahabatlah dengan hukama, dan dekatlah dengan kubara. Jadi ulama itu 3 di sini disebutkan. Pertama disebut ulama, kemudian disebut hukama, disebut kemudian kubara. Jadi kita kupas sedikit apa itu ulama, apa itu hukama, apa itu kubara. Saudaraku yang dirahmati. Ulama itu yaitu orang alim, orang yang mengetahui luas pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, dan mereka berhak untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan nasihat. Boleh bertanya kepada mereka. Mereka akan membawa kita untuk sampai kepada Allah. Hukama adalah orang-orang yang hanya mengetahui tentang Allah, tentang zat Allah. Dekat dengan mereka dapat membawa watak menjadi terdidik, jiwa kita bisa menjadi tenang, berubah akhlak kita kepada manusia, berubah akhlak kita kepada Allah juga menjadi lebih baik, akhlak kita kepada manusia juga menjadi baik. Karena dari hati mereka itu, para hukama itu, bersinar cahaya ma'rifah yang mengenali tentang Allah. Cahaya ma'rifah, cahaya mengenal Allah. Maka cahaya itu akan menempel kepada kita, menerangi kita, sehingga kita juga dibawanya untuk masuk kepada cahaya ma'rifah itu. Dari jiwa mereka terpantul sinar keagungan ilahi. Itu hukama. Kemudian kubara. Siapa kubara? Kubara dalam hadis tersebut dikatakan, apa itu kubara? Yaitu orang yang dianugerahi ma'rifah terhadap hukum-hukum Allah dan terhadap zat Allah. Itu kubara. Ini ulama itu dibaginya pada 3, yang satu disebut ulama, kemudian disebut hukama, kemudian disebut kubara. Saudaraku yang dirahmati Allah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk berkumpul dengan mereka agar bisa memperubah diri kita, akan memperubah kelakuan kita, memperubah bukan saja zahiriah kita, juga memperubah batiniah kita. Memperubah zahiriah kita, bagaimana menghubungkan kita dengan sesama makhluk Allah. Merubah batiniah kita, bagaimana menghubungkan jiwa kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, coba kita simak.
akan datang suatu masa, kata Rasulullah kepada umatku, di mana mereka meninggalkan para ulama dan fuqaha. Maka Allah akan menurunkan 3 macam azab kepada mereka. Orang yang meninggalkan, umat yang meninggalkan ulama, meninggal fuqaha. Tadi sudah kita terangkan ulama ini. Siapa? Di golong 3 tadi sudah kita terangkan. Jadi orang-orang yang meninggalkan mereka, maka Allah akan menurunkan 3 macam azab kepada mereka. Yang pertama, dicabutnya keberkahan daripada rezekinya, daripada usahanya. Usaha yang dijalankannya, apapun usaha yang dijalankannya, tidak lagi ada keberkahan. Kemudian dijadikannya penguasa yang zalim kepada orang itu. Pemimpin yang zalim yang menguasai dirinya. Kalau dia bekerja di suatu tempat, bosnya, atasannya itu zalim kepadanya. Karena dia tidak peduli dengan ulama. Yang ketiga lebih sadis, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang ketiga lebih sadis. Maka mereka, kata Rasulullah, mati tanpa membawa iman. Mati tanpa membawa iman. Karena telah meninggalkan ulama. Saudaraku yang dirahmati Allah, karena telah meninggalkan orang-orang ahlullah, ahli dengan Allah, yang tidak lagi senantiasa bersama Allah, yang senantiasa merindui Allah. Bukan senantiasa orang yang takut mati, tapi senantiasa merindui Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, bukan merindui dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, barang siapa masuk kubur, meninggal dengan tanpa membawa iman, bekal apa? Bekal iman, maka ia bagaikan mengarungi samudra tanpa kapal. Berenang, saudaraku yang dirahmati Allah, mengarungi samudra, insya Allah kita tenggelam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pasti tenggelam. Di lain hadis Rasulullah mengatakan, mayat di dalam kuburnya bagaikan orang tenggelam yang memohon pertolongan. Kalau kita karam, saudaraku yang Allah, minta pertolongan. Apa kata Allah? Apa mau ditolong lagi, kata Allah? Sementara sudah aku beri kesempatan, aku tangguhkan umurmu di atas muka bumi itu, maka ambillah pertolongan. Engkau tolong dirimu sendiri. Engkau siapkan kapal untuk berlayar. Dengan apa engkau untuk mendapatkan kapal itu? Dengan ilmu. Ilmu itu engkau tingkatkan menjadi iman. Maka iman itu yang membawamu berlayar. Iman yang dengan ilmu, bukan iman dengan sangka-sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah kepada kita. Sekali lagi diingatkan kepada kita, hidup kita sebentar, saudaraku yang dirahmati Allah. Hidup kita tidak lama, hanya sebentar. Tanpa terasa umur kita sudah berapa. Kita hanya menjalani sisa-sisa hidup yang diberikan jatah oleh Allah di muka bumi ini, yang mana nanti kita berlayar. Apakah perbuatan kita renungkan kembali. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apakah perbuatan kita itu bermanfaat untuk kita berlayar nanti di dalam lautan yang tidak bertepi, saudara? Apakah bermanfaat ilmu kita? Apakah bermanfaat perbuatan kita untuk kita nanti, saudara yang dirahmati? Maka telah dikatakan, mana ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu ikut Rasulullah, ilmu Rasulullah. Apa ilmu Rasulullah? Mengenal Allah, kemudian ilmu menghadap kepada Allah, kemudian ilmu beribadah kepada Allah. Demikian, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.